Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Insani Miftahul Dani dengan NIM 2018-12251. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal yang sudah saya buat dan akan saya ajukan kepada Bapak Ibu dosen. Nah, untuk judul dari proposal saya sendiri yaitu pengaruh sistem informasi akuntansi, kompetensi sumber daya manusia, tingkat pendidikan dan juga pengalaman kerja terhadap kualitas laporan keuangan UMKM yang bergerak di bidang digital marketing. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai latar belakang dari penelitian yang akan saya lakukan saat ini, yaitu pada masa sekarang banyak sekali UMKM yang sudah bergerak di bidang digital marketing. Akan tetapi banyak sekali UMKM yang mereka itu belum memiliki kualitas laporan keuangan yang memadai. Padahal dengan adanya laporan keuangan yang baik, itu akan mempermudah perusahaan dalam pengambilan keputusan di periode selanjutnya. Nah, karena itu saya akan melakukan penelitian di bidang ini untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari sistem informasi akuntansi, kompetensi sumber daya manusia, tingkat pendidikan, dan juga pengalaman kerja terhadap kualitas laporan keuangan UMKM yang bergerak di bidang digital marketing. Nah, selanjutnya setelah mengetahui apa fenomena yang terjadi saat ini mengenai kualitas laporan keuangan UMKM yang bergerak digital marketing, nah selanjutnya adalah rumusan masalah yang ada pada kualitas laporan keuangan UMKM. Nah, yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai masalah internal atau bisa dikatakan mengenai sistem informasi yang digunakan, terus mengenai kompetensi dari karyawan akuntan dan juga tingkat pendidikan dan juga pengalaman kerja. Nah, kira-kira untuk 4 variabel tersebut apakah mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan UMKM yang bergerak di bidang digital marketing? Selanjutnya, setelah saya membahas mengenai fenomena yang terjadi, terus rumusan-rumusan masalah yang terjadi. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai tujuan penelitian yang akan saya lakukan, yaitu tujuannya adalah menguji kira-kira untuk variabel-variabel yang tadi sudah saya sebutkan itu, apakah itu berpengaruh dengan kualitas laporan keuangan UMKM. Karena kualitas laporan keuangan yang baik itu sangat penting bagi kemajuan dari usaha setiap perusahaan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai manfaat dari penelitian yang akan saya lakukan. Manfaatnya sendiri terbagi menjadi 2, yaitu manfaat secara teoritis dan juga secara praktisi. Untuk manfaat secara teoritis, yaitu sebagai ilmu pengetahuan dan juga sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang. Sehingga apabila ada peneliti lagi yang akan meneliti mengenai kualitas laporan keuangan UMKM yang bergerak di bidang digital marketing, bisa menggunakan penelitian ini sebagai referensinya. Nah, yang selanjutnya adalah manfaat secara praktisi. Untuk manfaat secara praktisi adalah mempermudah para UMKM dalam pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi dan mempermudah para UMKM dalam pengambilan keputusan untuk periode yang selanjutnya. Saya akan membahas mengenai teori yang akan saya gunakan pada penelitian yang akan saya lakukan, yaitu ada 2 teori yang saya gunakan. Yang pertama adalah teori kegunaan keputusan. Untuk teori kegunaan keputusan ini adalah teori yang didasarkan pada histori atau laporan keuangan UMKM sehingga dipersiapkan untuk para investor dalam pengambilan keputusan apakah investor tersebut akan berinvestasi atau tidak. Seperti itu. Nah, untuk teori yang selanjutnya yaitu teori pengharapan atau ekspektasi teori. Nah, untuk teori pengharapan ini adalah dengan cara mencari tahu apakah ada keterkaitan antara variabel yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu sistem informasi akuntansi, kompetensi sumber daya manusia, tingkat pendidikan, dan juga pengalaman kerja terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya yaitu mengenai hipotesis atau dugaan sementara saya terhadap penelitian yang akan saya lakukan.
Nah, untuk variabel yang pertama yaitu sistem informasi akuntansi. Kita tahu persis bahwa sistem informasi akuntansi sangat penting dalam proses pembuatan laporan keuangan. Karena sistem informasi akuntansi yang memadai bisa mempermudah para akuntan dalam pembuatan laporan keuangan. Nah, yang selanjutnya adalah kompetensi sumber daya manusia. Selain memiliki sistem informasi yang baik, tentunya perusahaan juga membutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten terhadap pekerjaannya. Misalnya adalah staf akuntansi yang berkompeten pada pekerjaannya. Nah, yang selanjutnya yaitu tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan sendiri itu sangat penting karena semakin tinggi pendidikan yang didapatkan atau mungkin pelatihan yang didapatkan, semakin mahir pula keterampilan yang dia miliki. Selanjutnya yang terakhir adalah pengalaman kerja. Nah, kenapa pengalaman kerja sangat penting terhadap kualitas laporan keuangan? Karena semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh seorang akuntan, maka semakin mahir pula keterampilan yang dia miliki. Nah, kira-kira apa hipotesis atau dugaan sementara dari penelitian sebelumnya, yaitu bahwa sistem informasi akuntansi, kompetensi sumber daya manusia, tingkat pendidikan, dan juga pengalaman kerja itu berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa 4 hal tersebut sangat penting dalam kualitas laporan keuangan sehingga memiliki kualitas laporan keuangan yang lebih baik dan juga mempermudah dalam pengambilan keputusan di periode yang selanjutnya. Selanjutnya yaitu metode penelitian yang akan saya gunakan. Nah, untuk metode penelitian saya kali ini, saya akan menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif yang menggunakan data primer. Nah, untuk langkah penelitiannya nanti yaitu dengan cara memberikan kuesioner kepada staf akuntan dan juga pemilik UMKM yang sudah bergerak di bidang digital marketing. Nah, selanjutnya yaitu proses penelitiannya. Yang pertama, saya akan membatasi untuk populasi dan juga sampel. Nah, untuk populasinya sendiri, saya akan menggunakan UMKM yang sudah bergerak di bidang digital marketing, misalkan sudah melakukan penjualan di TikTok Shop ataupun Shopee. Nah, untuk sampelnya yaitu saya ambil dari Kabupaten Kudus. Selanjutnya yaitu pengumpulan data. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa saya akan menggunakan pendekatan asosiatif dengan menggunakan data primer, sehingga saya akan melakukan penyebaran kuesioner terhadap UMKM yang sudah terpilih yang sesuai dengan populasi ataupun sampel. Nah, untuk pengolahan datanya sendiri, saya menggunakan aplikasi komputer yaitu SPSS, dan untuk pengujian datanya saya akan melakukan dengan uji validasi dan juga reliabilitas. Untuk pengujian hipotesisnya yaitu dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dan secara parsial. Nah, demikian dari presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai proposal yang sudah saya buat. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf, apabila ada salah katanya juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.